Halo, selamat siang Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita dalam saluran ini Saudara. Persembahan merupakan wujud ucapan syukur dan sukacita umat Allah atas kasih, anugerahnya, dan berkat yang telah Allah berikan. Hal ini mewujudkan bahwa umat tidak melupakan Tuhan sebagai pemberi berkat. Lalu seperti apa kenal kita mengenai persembahan? Siapakah tokoh Alkitab pertama yang terlibat dalam persembahan tersebut? Dan bagaimana cara orang percaya modern memberikan persembahan? Kejadian 4 ayat 3 dan sampai 4 merupakan peristiwa pertama dalam Alkitab yang menceritakan perihal persembahan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kain dan Habel adalah tokoh Alkitab pertama yang menunjukkan bagaimana cara manusia memberikan persembahan kepada Allah. Selain mereka, kitab Kejadian juga memberikan contoh tokoh-tokoh lain yang memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Nuh dalam Kejadian 8 ayat 20-21, Abraham dalam Kejadian 18 ayat 3-8, dan Yakub di Kejadian 31 ayat 53-54. Para patria ini memberikan persembahan dengan inisiatif pribadi, serta menunjukkan cerminan hubungan pribadi dengan mereka dengan Allah. Namun perlu diketahui bahwa persembahan yang dilakukan oleh Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub adalah persembahan yang terjadi di masa sebelum berdirinya Kemah Suci. Aturan persembahan dalam Kemah Suci setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa diperintahkan untuk membangun Kemah Suci, yakni kemah pertemuan di mana Tuhan akan berjumpa dengan umatnya. Adanya Kemah Suci membuat Tuhan memberikan aturan atau hukum yang berlaku dalam cara beribadah, baik aturan sebagai imam besar, para imam, hukum aturan moral, hukum aturan sosial maupun tata cara persembahan. Kitab Imamat merupakan bagian khusus dalam Alkitab yang menetapkan hukum atau aturan yang harus dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu dalam memberikan persembahan. Setiap hal yang akan dilakukan terkait persembahan sudah diatur sedemikian rupa, sehingga seseorang yang akan memberikan korban persembahan tidak semata memberikan kepada Tuhan, namun harus sejalan dengan aturan atau ketetapan yang ada dalam kitab Imamat. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya korban atau persembahan dalam Perjanjian Lama. Kitab Imamat menyampaikan beberapa jenis persembahan yang dimaksud adalah persembahan korban, seperti korban sajian. Ini dipersembahkan setelah seseorang mendapat penghasilan. Hanya ada dua macam mata pencaharian zaman itu, yaitu pertanian dan peternakan. 1/10 dari mata pencaharian itu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur dan menyatakan bahwa hidup manusia adalah anugerah Tuhan. Kedua, korban penebus salah. Imamat 4 ayat 13-14. Jenis korban ini diberikan ketika manusia melakukan dosa tanpa sengaja atau lalai, misalnya ingkar memenuhi janji atau menabrak binatang piaraan orang lain hingga mati. Kitab Imamat mengajarkan bahwa orang yang lalai harus mengganti kerugian dan mempersembahkan korban di bait Allah. Korban penghapus dosa. Imamat 4 ayat 1-8. Persembahan ini sebagai wujud kesadaran dan pengakuan manusia akan dosa di masa lalu. Tata cara dalam korban ini yaitu dengan menyembelih lembu jantan muda, lalu dibakar di atas mezbah yang dipersembahkan hanya bagian-bagian
yang dianggap paling harum, sedangkan seluruh bagian lain yang harus dibakar di luar kemah pertemuan, karena kemah pertemuan tidak boleh tercemar korban bakaran. Imamat 6 ayat 12-13. Korban bakaran dipersembahkan sebagai pernyataan syukur atas perdamaian manusia dengan Allah, dengan membawa ternak terbaik dan disembelih serta dibakar di atas mezbah, korban keselamatan. Kejadian 31 ayat 54. Korban keselamatan ini merupakan ternak yang dibawa ke hadapan Tuhan tiap kali berkunjung ke baitnya. Sang pemilik harus meletakkan tangan di atas kepala binatang korban sebagai lambang keselamatan yang dianugerahkan Tuhan baginya, sehingga tidak binasa dalam dosa. Ada perbedaan dalam memberikan persembahan kepada Tuhan antara zaman perjanjian lama dan sekarang. Jika zaman perjanjian lama, manusia memberikan korban bakaran kepada Tuhan melalui imam yang ditunjuk Allah dengan hukum yang telah diatur, maka dalam dunia modern hal itu tidak berlaku lagi di kalangan orang percaya. Persembahan yang dulunya hanya boleh dilakukan oleh imam, sekarang sudah boleh dilakukan oleh semua orang. Meskipun zaman perjanjian lama dan sekarang berbeda masa, namun hal ini tidak dapat merusak kepercayaan seseorang kepada Tuhan, terutama dalam memberikan persembahan saat ini. Memberikan persembahan sudah termasuk dalam tata cara beribadah dalam gereja. Ajaran dalam memberikan persembahan saat ini beribadah juga terdapat dalam Alkitab. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan, masuklah ke pelantarannya. Mazmur 96 ayat 8. Ada beberapa jenis persembahan yang dilakukan dalam beribadah di gereja. Yang pertama, persembahan umum. Persembahan ini diberikan secara rutin setiap mengikuti kegiatan ibadah minggu di gereja. Persembahan ini biasanya diberikan dengan memasukkan uang ke dalam kantong kolekte. Belakangan ini, persembahan umum juga dapat diberikan melalui transfer atau menggunakan e-money. Berikutnya ada persembahan khusus. Dasar ayat firman Tuhan mengenai persembahan khusus terdapat dalam Keluaran 35 ayat 21, yaitu sesudah itu datanglah setiap orang yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Persembahan khusus diberikan untuk mendukung tujuan tertentu, misalnya untuk pembangunan gereja di desa-desa, misi atau penginjilan, aksi sosial, dan lain sebagainya. Lalu ada persembahan persepuluhan. Persepuluhan terdiri dari 10% penghasilan khusus mengenai persepuluhan. Saudara, rujukan Eva persepuluhan Maleakhi 3 ayat 10 menjadi rujukan beberapa golongan gereja dalam memberikan persembahan persepuluhan. Pada umumnya persembahan persepuluhan diberikan sekali dalam sebulan. Persembahan harus diberikan dengan sukacita dan penuh kerelaan hati, sebagaimana yang disampaikan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih atau terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mahal atau murahnya persembahan yang diberikan bukan menjadi tolak ukur diterimanya persembahan. Semua yang dipersembahkan kepada Allah merupakan hal yang baik, berharga di mata Tuhan. Jika itu disadari dengan ketulusan dan keikhlasan dari hati seseorang, konsep persembahan yang ada dalam perjanjian lama maupun sekarang hanya berbeda dalam tata cara dan benda yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Namun keduanya merupakan hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan diterima sebagai suatu hal yang dikuduskan Tuhan. Demikian program santapan rohani kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini,
Silakan like, share, dan komen. Program Santapan Rohani. Apalagi yang ingin kalian ketahui dalam program Santapan Rohani? Pastikan juga kamu sudah subscribe. Saudara sudah subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya untuk notifikasi video-video terbaru dari program Santapan Rohani. Demikian siaran kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.